Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lot Yuditrio dengan NIM 1803030040, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan yaitu tugas mingguan. Di sini untuk mereview suatu buku. Di sini buku yang direview yaitu buku ke-9 dengan judul Politik Horor. Baik, langsung saja dengan pembahasan. Krisis adalah titik balik, mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Jadi, teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi juga bermasalah untuk melanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal bisa ditemukan kritis. Individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya banyak fitur teori politik kritis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan dengan kejahatan dan dialog merajalela. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat ditopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebajikan yang hilang, nilai-nilai yang tergeneralisasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Jadi tersembunyi atau meliputi ancaman yang gagal, kami tangani. Horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang sah secara radikal. Mengatasi masalah tetapi masih menarik untuk itu, horor juga menimbulkan emosi dan citra bangsa. Teori kritis menghadapi ketakutan siang hari, horor juga menangani malam hari. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit, horor juga melibatkan popul budaya. Teori kritis mengabstraksikan pola penjelasan, horor juga kontrak menjadi hal-hal yang dapat ditindaklanjuti. Teori kritis mendukung bisnis sebagai biasa untuk menunjukkan peradaban, horor juga mempersonalisasi krisis sebagai simbol. Apakah Anda percaya atau takut pada hal supernatural? Tahun-tahun setelah 2016, pemilihan presiden tidak diragukan lagi, telah menjadi musim penyihir baru. Penyanyi Lana Del Rey memposting gambar ke akun Instagramnya tentang Joing melakukan ritual massal untuk mengutuk Donald Trump. Pakar konservatif hanya berhenti sejak nyanyian Lock Her Up. Mereka cukup lama untuk mengurapi hero jahat dari kiri, mengujuk rasa melahirkan iterasi baru tahun 1960-an, kelompok lawan budaya WITCH dan mulai tampil di demonstrasi dengan topik runcing, wajah mereka bertopeng. Tantangan terhadap narasi itu dieksploitasi dalam pertempuran metafosir, jenis kelamin di mana pria yang lugas dan rasional berjuang melawan bayangan wanita mengeksploitasi pengetahuan rahasia. Terkadang ini dimainkan untuk tertawa penyihir tertentu yang menggoyangkan hidung dari televisi tahun 1960-an. Mungkin muncul dalam pemikiran.
tetapi di mana konflik itu tetap serius, di mana perjuangan ini mengancam untuk masuk ke peperangan terbuka. Di situlah kita bisa menemukan yang tersembunyi pengetahuan kita sendiri. Etnos individualis yang dihadirkan dalam film-film ini kembali ke bentuknya pemerintahan demokrasi yang dipuji oleh para pemikir seperti Alexis de Tocqueville dan Henry David Thoreau, yang menekankan partisipasi warga dan egalitarianisme. Individualisme tidak sama dengan keegoisan, lebih tepatnya itu yang bertahan, memahami pentingnya bekerja untuk komunitas mereka keamanan daripada hanya sekedar memenuhi keinginan egois mereka sendiri. Dalam bagian berikut, tema egalitarisme, kepengurusan dan pemimpin kapal dieksploitasi dalam film pasca apokaliptik baru-baru ini untuk menggambarkan cara masuk keegoisan yang ditolak demi kelangsungan hidup ke komunitas. Satu hal yang membedakan cerita pasca apokaliptik adalah demokrasi sifat bencana. Mereka yang bertahan, setidaknya pada awalnya, biasanya merupakan sampel acak dari popularis umum. Sebagai peristiwa apokaliptik cenderung tidak mendiskriminasi berdasarkan kelas sosial. Jika ada orang kaya dilindungi dalam komunitas yang terjadi keamanannya, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di luar struktur masyarakat. Kemampuan rata-rata harus meningkat. Tantangan untuk membawa apa yang tersisa dari umat manusia kembali ke ketertiban. Film pasca apokaliptik yang paling langsung mengekspresikan sebuah sentimen egaliter adalah Kiamat Zombie, dipopulerkan oleh Strudel Gerlomber. Film zombie dikenal bukan hanya karena kekerasan yang mengerikan dan humor slapstick, tetapi juga karena kritis sosial mereka yang menggigit. Untuk memulainya, organisasi politik dipandang perlu untuk mengembangkan, berarti menahan orang-orang di zona bebas. Akibatnya, mereka harus menciptakan kembali Amerika dengan cara adil atau curang. Langkah awal dalam hal ini untuk mengusulkan bentuk pemerintahan yang mencontoh New England, kota raja, tampaknya mengharuskan pemilihan yang adil dan terbuka. Ini namun tidak demikian. Sebaliknya, konstruktivisme berpendapat bahwa aktor berperilaku politik, objek dan aktor lainnya berdasarkan bagaimana mereka mendefinisikan dan mengekstrak makna dari objek dan aktor tersebut. Dengan kata lain, semua konsep politik adalah buatan manusia. Dalam konstruktivisme, ketakutan akan pertolongan dari anarkis rasisme modal dan sepenuhnya di dalam definisi sosial manusia tentang anarki dan sistem penerimaan sosial. Teknik dari definisi tersebut. Mungkin itu pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.